Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 20 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di panti asuhan. Di sini Dewa juga dia panik, dia mencari-cari Nana, tidak ada. Lalu Dewa juga dia keluar dari panti asuhan untuk mencari Nana keluar. Lalu di sisi lain di sini di panti asuhan, Pak Fajar juga dia sudah datang, sudah mengganti pakaian yang pemberiannya Tante Merin. Lalu Pak Fajar juga mendekati mamanya yaitu Tante Merin. Pas sudah di dekat mamanya, nggak lama kemudian datang juga Bu Ani, dia juga memakai baju pemberiannya Tante Merin. Di sini Pak Fajar juga sangat kaget karena baju dia sama dengan bajunya Bu Ani. Lalu terlihat Tante Merin juga sangat senang karena bajunya Bu Ani dipakai dan Dewa juga dipakai dan ini sangat serasi. Lalu Pak Fajar juga dia ngomong kepada Bu Ani, "Maaf Bu Ani beli baju itu dari mana?" kata Pak Fajar kepada Bu Ani. Lalu Bu Ani juga dia ngomong kepada Pak Fajar, "Ini dapat pemberian Bu Merlin," kata Bu Ani kepada Pak Fajar. Lalu di sini Pak Fajar juga dia sangat marah kepada mamanya dan dia juga langsung mendekati mamanya. Pas di sini Pak Fajar yang lagi ngobrol sama Tante Merin. Lalu Bu Ani juga nggak lama kemudian dia juga pergi dari hadapannya Tante Merin sama Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga di sini ngomong kepada mamanya yaitu Tante Merin. Dia juga sangat-sangat marah kepada mamanya. "Ini apa-apaan? Mama mau menjebak saya. Kalau ada Koko di sini pasti Koko tidak enak," kata Pak Fajar kepada Tante Merin. "Kenapa kamu marah sama Mama?" kata Tante Merin kepada Pak Fajar. Lalu di sini juga Pak Fajar juga langsung bangun dan di sini dia juga ngomong, "Saya akan pergi," kata Pak Fajar kepada Tante Merin. "Mau pergi kemana?" "Saya mau mengganti pakaian," kata Pak Fajar kepada Tante Merin. Lalu singkat cerita di sini Pak Fajar juga langsung pergi dari hadapannya Tante Merin. Enggak lama kemudian pulang lagi dia juga langsung mengganti pakaian yang dipakai tadi oleh dirinya. Lalu enggak lama kemudian datanglah Pak Ustadznya sudah datang ke tempat itu dan enggak lama kemudian Bu Ani juga menghampiri lagi mereka. Lalu di sini Pak Ustadz juga di sini dia juga ngomong kepada Bu Ani sama Pak Fajar, "Kita dimulai acaranya," kata Pak Ustadz kepada Pak Fajar sama Bu Ani. Di sini juga Pak Fajar juga dalam batinnya ngomong, "Kenapa Koko belum datang? Ini acara sudah dimulai," kata batinnya Pak Fajar. Lalu terlihat di sisi lain Balia yang masih tertidur karena kena obat yang dicampur oleh para buana kena minuman dan para buana juga menghampiri lagi Balia. Pas dia menghampiri Balia masih tertidur dan dia mau pergi, tiba-tiba Balia bangun dari tidurnya. Lalu Balia juga duduk dan para buana juga supaya tidak curiga oleh Balia dia juga ngomong kepada Balia, "Kamu itu kenapa Lia?" kata para buana kepada Balia. Lalu Balia juga di sini ngomong, "Entah saya kok ngantuknya kayak minta ampun," kata Balia kepada Mupara. Lalu dia juga teringat karena dia akan pergi ke panti asuhan. Di sini dia juga ngomong kepada para buana, "Saya harus buru-buru pergi ke panti asuhan," kata Balia. Di sini Balia pas dia mau pergi tiba-tiba ditarik oleh para buana, dia akan menghalangi Balia untuk pergi ke panti asuhan. Tapi di sini Balia juga langsung dia ngomong kepada para buana sambil mendorongkan para buana. Di sini juga para buana mau ngejar Balia, tiba-tiba kakinya juga dipalitek, dia juga langsung nyuksruk kena sofa dan di sini para buana juga sangat kesakitan, dia juga kakinya terkilir. Lalu dia juga langsung mengejar Balia sambil dia engkol-engkolan karena terkilir kakinya. Lalu di sini di panti asuhan di sini terlihat acara juga sudah dimulai. Lalu di sisi lain di sini Dewa yang lagi mencari Nana di luar tiba-tiba dia sangat kaget melihat rombongan Cakarping dan dia juga melihat Nana dibawa oleh rombongan Cakarping dan ada juga rombongannya anak buahnya Pak Nopal. Lalu diikuti lagi sama mobil yang hitam yaitu tiada lain adalah Pak Antohud. Di sini Dewa juga langsung turun dari mobilnya, langsung dia juga lari menuju ke Nana. Lalu Nana juga langsung dipeluk oleh Dewa. Nana juga sangat senang karena ketemu sama suaminya. Gak lama kemudian Pak Antohud juga turun dari mobilnya, dia menghampiri Dewa sama Nana. Lalu Pak Antohud juga di sini ngomong kepada Nana, "Ini siapa lagi?" kata Pak Antohud kepada Nana.
ini Pak Anto, ini suami saya, kata Nana kepada Pak Anto. Di sini juga Dewa juga sangat senang dan dia juga berterima kasih kepada Pak Anto yang telah menyelamatkan Nana dari culikannya si Kehe Tony. Lalu singkat cerita mereka juga pergi sama-sama untuk menuju ke panti asuhan. Lalu terlihat di panti asuhan di sini juga acara juga sudah dimulai dan Pak Fajar sama Bu Ani juga sama Pak Ustadz juga lagi melantunkan sholawatan. Lalu di sisi lain Mbak Lia juga sampailah ke tempat itu. Pas dia sampai sangat kaget karena acara sudah dimulai. Lalu terlihat pas dia mau masuk ke dalam, di sisi lain terlihat Tante Merlin yang lagi melihatin Pak Fajar sama Bani yang lagi membacakan sholawat. Tiba-tiba dia melihat ada Lia di luar. Lalu Tante Merlin juga dia menghadang Mbak Lia dan juga dia langsung keluar dari tempat itu untuk menghadang Lia. Lalu di sini terlihat Mbak Lia juga sangat kaget karena Tante Merlin dia menghadang dia dan Tante Merlin juga di sini menghina-hina kepada Mbak Lia. Lalu terlihat di sisi lain di dalam di sini terlihat Pak Fajar juga sama Bu Ani juga yang masih dia membacakan sholawatan. Gak lama kemudian datanglah Pak Antohud ke tempat itu dan di sini Pak Antohud juga dia menghampiri Pak Ustadz sama Bu Ani dan Pak Fajar. Lalu gak lama kemudian singkat cerita Pak Antohud juga dia juga memegang piano dan Dewa Nana sama Bu Ani dan Pak Fajar juga dia melantunkan lagunya. Di sini terlihat di sisi lain Mbak Lia yang lagi masih dicaci maki dan diocehin oleh Tante Merlin, tapi terlihat Mbak Lia juga ngomong kepada Tante Merlin, saya tidak akan berpisah sama Mas Fajar karena saya sudah membuat perjanjian. Maaf, saya mau ke dalam, kata Mbak Lia sambil meninggalkan Tante Merlin di dalam. Lalu di sisi lain di dalam sini Pak Anto juga di sini dia pamitan kepada Bu Ani sama Pak Fajar karena dia tidak mengikuti acara selanjutnya karena ada kepentingan lagi, kata Pak Anto sambil dia pergi. Lalu di sini pas Pak Anto sudah pergi, Mbak Lia juga masuk ke tempat itu dan terlihat Pak Fajar juga sangat marah kepada Mbak Lia. Kenapa kamu baru datang kok, kata Pak Fajar kepada Mbak Lia. Ini acara bukannya sudah dimulai, ini sudah tutupan, kata Pak Fajar kepada Mbak Lia. Saya harus bicara sama kamu, kata Pak Fajar sambil dia juga keluar dan diikuti sama Mbak Lia. Lalu di sisi lain Dewa sama Nana cuman melihatin dan Bu Ani juga dia ngomong dalam hatinya, kasihan sama Mbak Lia, dia pasti dimarahin sama Pak Fajar, kata batinnya Bu Ani. Lalu di luar di sini terjadilah cekcok antara Pak Fajar sama Mbak Lia dan Pak Fajar juga sangat marah benar kepada Mbak Lia. Tapi di sini Mbak Lia juga dia juga mengakui dia salah dan dia juga menceritakan semuanya kepada Pak Fajar. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 20 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah kata dan kata-kata membalelo lobati soledat karena Mimin terus kebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih.